Ole Romeni tampil mengejutkan sebagai starter di laga West Bromwich versus Oxford United. Sang pelatih berikan pujian luar biasa. Ole Romeni memulai laga sebagai starter dalam pertandingan West Bromwich melawan Oxford United dan penampilannya langsung mencuri perhatian. Pelatih tim memberikan pujian besar atas penampilannya yang memukau. Apa yang membuat penampilan Romeni begitu istimewa di pertandingan tersebut? PSSI kejutkan penggemar sepak bola. Indra Syafri kembali jadi pelatih timnas U23 dengan sistem baru. Apa yang terjadi? PSSI baru saja mengumumkan Indra Syafri sebagai pelatih timnas U23 untuk SEA Games mendatang, tetapi kali ini ada pendekatan yang berbeda. Timnas akan dibagi menjadi dua dengan Gerald Vandenburg sebagai bagian dari strategi baru. Apa yang melatar belakangi keputusan ini? Apakah ini akan membawa perubahan besar? Erick Thohir tak tahan diam, begini jawaban mengenai kompensasi Shin Tae-yong dan harga diri PSSI. Erick Thohir akhirnya tidak tinggal diam soal isu kompensasi Shin Tae-yong dan harga diri PSSI. Apa yang membuatnya begitu emosional hingga akhirnya angkat bicara? Temukan semua detailnya dalam video yang satu ini. Emil Audero tampil menggila di Palermo. Apakah ini tanda kesiapannya untuk timnas Indonesia? Pekan ini, Emil Audero kembali menunjukkan kelas dunia di Palermo setelah diumumkan akan membela timnas Indonesia. Apakah penampilan spektakulernya ini menjadi pertanda bahwa ia sudah siap untuk berjuang bersama timnas merah putih? Temukan penjelasan selengkapnya tentang aksinya yang memukau. Penyerang Liga Belanda mohon diganjar naturalisasi agar bisa bela timnas Indonesia. PSSI berikan jawaban mengejutkan. Seorang penyerang Liga Belanda meminta agar dirinya dinaturalisasi demi bisa memperkuat timnas Indonesia. Namun PSSI memberikan jawaban yang tak terduga. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak kisah lengkapnya di sini. Indra Syafri tak tahan lagi, buka-bukaan soal faktor yang membuat sepak bola Indonesia sulit maju. Bayangkan saja apa yang dikatakan. Indra Syafri akhirnya buka suara soal faktor-faktor yang membuat sepak bola Indonesia terus kesulitan berkembang. Apa yang membuatnya frustrasi dan kenapa kondisi ini bisa begitu sulit berubah? Simak penuturan lengkapnya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Ole Romeni tampil mengejutkan sebagai starter di laga West Bromwich versus Oxford United. Sang pelatih berikan pujian luar biasa. Ole Romeni memulai laga sebagai starter dalam pertandingan West Bromwich melawan Oxford United dan penampilannya langsung mencuri perhatian. Pelatih tim memberikan pujian besar atas penampilannya yang memukau. Apa yang membuat penampilan Romeni begitu istimewa di pertandingan tersebut? Pelatih Oxford United, Gary Rowett, memberikan pujian atas penampilan Ole Romeni yang tampil sebagai starter untuk pertama kalinya dalam laga kontra West Bromwich Albion pada Sabtu 22 Februari 2025. Rowett mengungkapkan bahwa permainan bintang timnas Indonesia tersebut sangat impresif dan berhasil memberikan ancaman bagi lini pertahanan lawan. Meskipun debut starternya berakhir dengan kekalahan 0-2 bagi Oxford United, Romeni berhasil menunjukkan kualitas yang mengesankan. Rowett, pelatih berusia 50 tahun, mengakui bahwa Romeni seringkali melakukan pergerakan positif yang membuat lini serang timnya lebih terkontrol.
Saya pikir penampilannya mirip dengan saat dia masuk sebagai pemain pengganti sebelumnya. Dia menunjukkan beberapa momen berkualitas dan memberikan sedikit kontrol di lini depan, puji Rowett. Pada laga tersebut, Rowett sedikit mengubah posisi Romani menjadi false 9 dan ia terkesan melihat pemain asal Indonesia itu tetap bisa tampil nyaman meski dalam peran yang baru. Kami harus sedikit mengubah posisinya karena kebutuhan pertandingan dan beberapa pergantian yang kami lakukan, jelas Rowett. Kami tidak bisa benar-benar menempatkannya di posisi untuk mencetak gol, tetapi saya melihat ada beberapa momen yang menjanjikan, seperti yang telah ia tunjukkan dalam sesi latihan, tambahnya. Laga melawan West Bromwich Albion ini menjadi penampilan kelima Romani bersama Oxford United, di mana sebelumnya ia selalu tampil dari bangku cadangan. Meski hasilnya tidak sesuai harapan, performa oleh Romani memberikan harapan positif untuk masa depannya di tim dan semakin memperlihatkan kemampuannya di pentas sepak bola Inggris. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be. PSSI kejutkan penggemar sepak bola. Indra Syafri kembali jadi pelatih timnas U23 dengan sistem baru. Apa yang terjadi? PSSI baru saja mengumumkan Indra Syafri sebagai pelatih timnas U23 untuk SEA Games mendatang, tetapi kali ini ada pendekatan yang berbeda. Timnas akan dibagi menjadi dua dengan Gerald van den Burg sebagai bagian dari strategi baru. Apa yang melatar belakangi keputusan ini? Apakah ini akan membawa perubahan besar? Berita bahagia untuk penggemar timnas Indonesia. Setelah sempat dicopot dari posisi pelatih kepala timnas U20 Indonesia, Indra Syafri kini kembali dipercaya untuk memimpin timnas U22 Indonesia di ajang SEA Games 2025. Kabar ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Republik Indonesia Dito Aryo Tejo pada Senin lalu. Dito menegaskan bahwa Indra Syafri akan kembali mengasuh timnas U22 Indonesia di turnamen multi-event tersebut yang pastinya membawa kabar gembira bagi para penggemar timnas Indonesia. Sebelumnya, meski PSSI sudah menunjuk pelatih asal Belanda, Gerald van den Burg, sebagai pelatih timnas U23 Indonesia, ternyata keputusan ini tidak menghalangi Indra Syafri untuk melanjutkan kiprahnya di timnas U22. Dito Aryo Tejo menjelaskan, Pak Erick Thohir menyampaikan kepada saya bahwa Coach Indra Syafri tetap ditugaskan untuk mempersiapkan timnas U22 Indonesia menuju SEA Games. Artinya ada pembagian tugas yang cukup jelas antara Indra Syafri dan Gerald van den Burg dalam memimpin timnas Indonesia. Menariknya, jika kabar ini benar, pembagian peran Indra Syafri dan van den Burg akan sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Pada SEA Games 2023, Indra Syafri memang memimpin timnas U22 Indonesia. Sementara Sintayong mengurus timnas U23 Indonesia untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024 dan putaran final Piala Asia U23 2024. Kini dengan hadirnya van den Burg, ia akan fokus pada timnas U23, sementara Indra Syafri tetap dipercaya mempersiapkan tim U22 untuk perhelatan SEA Games mendatang. Sebagai catatan, Gerald van den Burg telah resmi diumumkan sebagai pelatih timnas U23 Indonesia pada 24 Januari 2025. Ia akan bekerja sama dengan Alex Pastoor dan Denny Lanzaat yang juga menjadi asisten pelatih di timnas U23.
Mereka juga akan bergabung dengan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas senior. Dengan jajaran pelatih yang berkompeten ini, harapan besar pun muncul di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Semoga timnas Indonesia baik U22 maupun U23 bisa meraih prestasi gemilang di ajang internasional. Erick Thohir tak tahan diam, begini jawaban mengenai kompensasi Shin Tae-yong dan harga diri PSSI. Erick Thohir akhirnya tidak tinggal diam soal isu kompensasi Shin Tae-yong dan harga diri PSSI. Apa yang membuatnya begitu emosional hingga akhirnya angkat bicara? Temukan semua detailnya dalam video yang satu ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya angkat bicara terkait isu kompensasi Shin Tae-yong yang sebelumnya ramai diperbincangkan. Erick memastikan bahwa seluruh hak yang seharusnya diterima oleh pelatih asal Korea Selatan itu telah dibayarkan oleh PSSI. Tak hanya gaji, tetapi juga bonus serta sisa kontrak yang masih berjalan turut diselesaikan. Seperti diketahui, PSSI secara resmi memutus kontrak Shin Tae-yong pada awal tahun ini, meskipun sejatinya ia masih memiliki masa kerja hingga tahun 2027. Keputusan ini diambil setelah evaluasi internal dan sebagai bagian dari strategi baru dalam pengembangan timnas Indonesia. Namun di tengah transisi kepelatihan tersebut, muncul spekulasi bahwa kompensasi untuk Shin Tae-yong belum sepenuhnya dibayarkan. Rumor ini pun menimbulkan tanda tanya besar di kalangan publik sepak bola Indonesia. Menanggapi kabar tersebut, Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI telah menjalankan kewajiban finansialnya secara profesional. Oh, tanya Coach Shin, kalau dari kita sudah sesuai dengan kontrak, kita sudah sesuaikan bulan Januari, bonus semua sudah diselesaikan, ungkap Erick Thohir saat ditemui di GBK Arena, Jakarta. Tak hanya itu, Erick juga memastikan bahwa seluruh staf pelatih yang bekerja di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong turut menerima hak mereka. Bahkan asisten coach yang kontraknya bulan Desember, kalau tidak salah nanti saya cek lagi, saya rasa kita kasih sampai Januari, tambahnya. Pernyataan Erick ini menegaskan bahwa PSSI tetap berkomitmen menjalankan segala kewajibannya dengan transparan dan profesional. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan dari berbagai pihak, termasuk Federasi Sepak Bola Dunia seperti FIFA, AFC, dan AFF. Saya rasa PSSI punya harga diri, PSSI juga profesional. Tidak sempurna tetapi tidak mungkin kalau peningkatan seperti ini FIFA, AFC, AFF tidak percaya sama kita, ujar Erick. Lebih lanjut, Erick juga mengucapkan terima kasih kepada Shin Tae-yong atas dedikasi dan kerja kerasnya selama ini. Ia menyebutkan bahwa keputusan ini adalah bagian dari profesionalisme dan meminta semua pihak untuk mendukung pelatih baru, Patrick Kluivert. Di sisi lain, PSSI kini tengah fokus pada berbagai program pembinaan timnas di berbagai level usia. Salah satu evaluasi utama adalah kegagalan timnas U20 di babak penyisihan grup Piala Asia U20. Padahal tim yang dipimpin oleh Indra Syafri tersebut sebelumnya membawa misi besar untuk lolos ke Piala Dunia U20 2025. Kini perhatian PSSI beralih ke timnas U17 Indonesia yang tengah dipersiapkan untuk tampil di level internasional. Erick menegaskan bahwa PSSI akan terus mendorong timnas muda agar bisa berprestasi di kancah dunia.
Kita fokus kepada program-program yang sedang berjalan. U20 kita evaluasi, sekarang ada U17 yang kita dorong juga untuk World Cup, ujarnya. Lebih jauh, Erik juga menyinggung soal ambisi PSSI dalam membawa Indonesia ke panggung Piala Dunia. Ia meyakini bahwa mendengarkan aspirasi supporter dan masyarakat yang menginginkan timnas berkiprah di ajang terbesar dunia adalah langkah yang benar. Apakah salah kalau kami di PSSI yang mendengar suara supporter masyarakat Indonesia menginginkan kita juga main di Piala Dunia? Saya rasa tidak salah, tegasnya. Selain itu, Erik juga menyoroti keberhasilan PSSI dalam menjalankan program-program yang telah dirancang dalam 2 tahun terakhir. Menurutnya, belum pernah ada program PSSI yang seagresif ini dalam membangun fondasi sepak bola Indonesia. Dan saya rasa program kita, kayaknya program 2 tahun ini kan semua berjalan. Jadi saya rasa belum pernah PSSI punya program yang seagresif ini, tutupnya. Emil Audero tampil menggila di Palermo. Apakah ini tanda kesiapannya untuk timnas Indonesia? Pekan ini, Emil Audero kembali menunjukkan kelas dunia di Palermo setelah diumumkan akan membela timnas Indonesia. Apakah penampilan spektakulernya ini menjadi pertanda bahwa ia sudah siap untuk berjuang bersama timnas merah putih? Temukan penjelasan selengkapnya tentang aksinya yang memukau. Kiper kelahiran Mataram, Emil Audero, tampil gemilang bersama Palermo di Serie B Italia. Menariknya, hal tersebut dilakukan usai diumumkan sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Emil Audero memenuhi syarat membela timnas Indonesia. Pasalnya, darah Indonesia datang dari sang ayah dan dia lahir di Mataram, NTB. Selain itu, dirinya belum pernah tampil untuk timnas Italia senior. Setelah sekian lama dirumorkan bakal membela timnas Indonesia, hal tersebut bakal terrealisasi kini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan Emil Audero bakal diproses naturalisasi bersama 2 pemain keturunan lain, yaitu Joy Pelupessich dan Dean James. Usai diumumkan menjadi pemain naturalisasi baru, kiper 28 tahun tersebut tampil apik bersama klubnya. Kiper 28 tahun tampil apik saat Palermo menghadapi Cosenza Calcio di Serie B Italia, Minggu. Dalam pertandingan itu, Palermo sukses menang telak 3-0. Emil Audero sukses mencatatkan nirbobol di laga tersebut. Kiper keturunan ini juga membuat 6 penyelamatan sekaligus. Tak hanya membuat 6 penyelamatan, ia juga membuat 28 operan akurat dari 35 percobaan. Dirinya serta mampu melepaskan 8 operan lambung akurat dari 15 percobaan. Ex-kiper timnas U-Strip 21 Italia tersebut dinobatkan sebagai pemain terbaik di laga tersebut versi SofaScore. SofaScore mengganjar nilai 9,1 untuk Emil Audero. PSSI harus berkejaran dengan waktu agar Emil Audero bisa tampil lawan Australia. Pasalnya PSSI hanya punya waktu sampai 10 Maret 2025. Tanggal tersebut merupakan hari terakhir pendaftaran skuad timnas Indonesia kontra Australia pada 20 Maret 2025. PSSI akan mengebut proses naturalisasi ketiganya pekan ini. PSSI akan mengurus semua persyaratan dari Kemenpora, Kemenkum sampai meja DPR RI dan Presiden. Usai proses tersebut tuntas, ketiganya akan menjalani sumpah. Sumpah pewarganegaraan kemungkinan bakal dilakukan di Eropa seperti sebelumnya.
Sebelumnya, sumpah pewarganegaraan oleh Romani Tim Gibbons dan Dion Marks dilakukan di London pada 8 Februari 2025. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear. Penyerang Liga Belanda mohon diganjar naturalisasi agar bisa bela timnas Indonesia. PSSI berikan jawaban mengejutkan. Seorang penyerang Liga Belanda meminta agar dirinya dinaturalisasi demi bisa memperkuat timnas Indonesia. Namun PSSI memberikan jawaban yang tak terduga. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak kisah lengkapnya di sini. PSSI memberikan jawaban tegas dan menohok terkait proses naturalisasi Mauro Zylstra, yang bahkan sampai memohon-mohon agar bisa membela timnas Indonesia. Mauro Zylstra, pemain keturunan asal Belanda, menjadi salah satu pemain yang masuk dalam proyeksi PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Berkas naturalisasi pemain berusia 20 tahun ini sudah diajukan dan diterima oleh PSSI, tinggal menunggu proses selanjutnya. Namun meskipun begitu, proses naturalisasi Zylstra belum berjalan cepat. Penyerang FC Volendam yang bermain di Liga Belanda itu mengungkapkan bahwa proses naturalisasinya tertunda karena tidak ada agenda untuk timnas Indonesia U23 dalam waktu dekat. Karena tidak ada turnamen U23 dalam waktu dekat, maka tidak ada yang harus dipercepat dari proses naturalisasi saya. Jadi itu sedikit lama, ujar Mauro, seperti dikutip dari YouTube Yusa Nugraha. Dia pun mengaku belum tahu kapan proses naturalisasinya akan selesai, namun tetap berharap bisa segera dipanggil. Keinginan Mauro untuk segera membela timnas Indonesia nampaknya harus menunggu lebih lama. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, memberikan kabar terbaru mengenai proses tersebut. Belum tahu, ujar Arya Sinulinga seperti dikutip dari channel YouTube-nya pada Senin. Hal ini mengindikasikan bahwa meski ada keinginan kuat dari Mauro, proses naturalisasi tersebut masih memerlukan waktu lebih lama untuk terrealisasi. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. Indra Syafri tak tahan lagi, buka-bukaan soal faktor yang membuat sepak bola Indonesia sulit maju. Bayangkan saja apa yang dikatakan. Indra Syafri akhirnya buka suara soal faktor-faktor yang membuat sepak bola Indonesia terus kesulitan berkembang. Apa yang membuatnya frustrasi dan kenapa kondisi ini bisa begitu sulit berubah? Simak penuturan lengkapnya. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri membuka suara mengenai faktor-faktor yang menurutnya membuat sepak bola Indonesia sulit berkembang. Setelah Timnas Indonesia U20 gagal melaju ke Piala Dunia U20 karena tersingkir di fase grup Piala Asia U20. Banyak pihak yang kecewa, mengingat persiapan panjang yang dilakukan oleh skuad asuhan Indra Syafri. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa evaluasi bersama PSSI dan para exco menghasilkan keputusan untuk melepas Indra Syafri sebagai pelatih kepala Timnas U20.
Meskipun demikian, Erick Thohir mengapresiasi kerja keras Indra Syafri yang telah membawa timnas U20 meraih gelar juara AFF U19 2024 dan lolos ke Piala Asia U20 2025. Sebelumnya, Indra juga berhasil memenangkan AFF U19 2013, Piala AFF U22 2019, dan medali emas SEA Games 2023. Erick menegaskan bahwa pemecatan dilakukan secara profesional dan hubungan antara Indra Syafri dan PSSI tetap baik. Sebelum pemecatannya, Indra Syafri sempat mengungkapkan pendapat mengenai penyebab sulitnya kemajuan sepak bola Indonesia. Ia membandingkan Indonesia dengan Jepang yang meskipun memulai kompetisi sepak bola profesional pada 1992 mampu berkembang pesat. Bahkan Jepang pertama kali mengikuti Piala Dunia pada 1998 dan tak pernah absen di edisi berikutnya, sementara Indonesia masih kesulitan bersaing di tingkat Asia Tenggara. Indra menjelaskan salah satu faktor utama yang membedakan sepak bola Indonesia dengan Jepang adalah jumlah pelatih. Bisa dibayangkan pelatih kita hanya 7.000 orang, sementara Jepang punya 80.000, kata Indra Syafri dalam tayangan YouTube R66 Media. Meskipun Indonesia memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak, Jepang memiliki lebih banyak pelatih bersertifikasi, dengan lebih dari 2.000 pelatih bersertifikasi A-Pro, sementara di Indonesia hanya ada 21 pelatih yang memiliki sertifikasi tersebut. Menurut Indra, dengan semakin banyak pelatih yang berkualitas, Indonesia diharapkan bisa mengelola dan membina anak-anak muda yang memiliki minat besar untuk menjadi pesepak bola. Di Jepang, sepak bola menjadi olahraga yang sangat didorong perkembangannya, meskipun mungkin tidak menjadi nomor satu. Ini menjadi salah satu faktor penting yang mendukung kemajuan sepak bola Jepang yang pesat. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Pratama Arhan jadi kunci kemenangan Bangkok United. Bagaimana throw-in-nya mengubah jalannya pertandingan? Pratama Arhan menunjukkan aksi luar biasa dengan melakukan throw-in yang mengarah langsung ke gol kemenangan bagi Bangkok United. Bagaimana momen tak terduga ini bisa memengaruhi jalannya pertandingan? Temukan kisah di balik keberhasilan Arhan yang tak hanya mengesankan penggemar, tetapi juga mengguncang lawan. Bek kiri timnas Indonesia, Pratama Arhan, semakin menunjukkan kualitasnya dan mendapatkan kepercayaan lebih di Bangkok United. Pada pertandingan pekan ke-23 Thai League 1 yang berlangsung pada Minggu di Thammasat Stadium, Arhan tampil sebagai starter dan membantu tim mengalahkan Nong Bua Phitchaya dengan skor 1-0. Ini menjadi kali kedua berturut-turut Arhan bermain penuh selama 90 menit di posisi bek kiri, menggantikan Perapat Nochaya, bek kiri timnas Thailand, yang sebelumnya selalu mengisi posisi tersebut di starting XI Bangkok United. Arhan tampil solid dan terus menunjukkan kepercayaan diri di lini belakang. Pada laga ini meskipun Bangkok United bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-67, Arhan tetap berperan penting dalam bertahan.
Pada gol tunggal yang tercipta, Arhan melakukan lemparan jauh ke dalam yang berhasil dihalau oleh pemain lawan dan kemudian memunculkan assist bagi Mahmoud Id yang mencetak gol. Meskipun berada dalam situasi sulit, Arhan tetap fokus menjaga pertahanan dan memastikan timnya meraih kemenangan. Sejauh ini Arhan telah tampil dalam 6 pertandingan di Thai League 1 dengan total 325 menit bermain. Selain itu, ia juga turut bermain di babak 16 besar AFC Champions League 2 melawan Sydney FC dan berpartisipasi dalam Piala FA Thailand saat Bangkok United mengalahkan Nong Bua Pitchaya 3-0. Penampilan impresif Arhan ini tentunya bisa menjadi modal berharga untuk dirinya dipanggil kembali oleh pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, untuk pertandingan penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 20 dan 25 Maret 2025 melawan Australia dan Bahrain. Para penggemar sepak bola Indonesia tentu berharap Arhan dapat terus menunjukkan performa terbaiknya dan memberi kontribusi besar bagi timnas Indonesia.